Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang dan berjumpa lagi di channel Belajar Matstat yang mengulas terkait matematika, statistika, dan penerapannya. Dalam video sebelumnya, kita sudah membahas tentang suatu investasi dalam aset finansial dalam pasar modal seperti halnya obligasi dan saham. Selain kita mengenal tentang aset finansial dalam bentuk obligasi dan saham, tentunya kita juga punya istilah aset real atau dalam istilah lainnya sering dikenal sebagai suatu aset yang berwujud dan mempunyai fisik, di mana dalam aset real ini nanti akan kita bagi menjadi dua kelompok. Kelompok pertama yaitu suatu aset real yang memberikan keuntungan pada saat investasi itu akan dijual, seperti halnya tanah, emas, dan lain sebagainya. Aset dalam kelompok ini itu tidak memberikan penghasilan secara periodik seperti halnya saham berupa dividen atau juga deposito berupa bunga atau obligasi berupa kupon dan lainnya berupa uang sewa dari sewa kos-kosan. Sedangkan untuk aset real yang lain yaitu suatu aset yang justru diandalkan dalam penghasilannya secara periodik dan tidak dijual dalam waktu dekat. Misalkan yaitu berupa bisnis kos-kosan yang memperoleh penghasilan setiap periode, yaitu periode bulan atau setiap tahun, atau juga mesin untuk produktivitas perusahaan, rental mobil, membuat suatu produk varian baru, dan lain sebagainya. Kemudian suatu metode kriteria investasi itu digunakan untuk memilih dari berbagai alternatif investasi dengan pertimbangan tertentu. Misal, kriteria investasi yang telah kita bahas pada video sebelumnya yaitu tentang payback period dan diskon payback period, di mana payback period itu acuannya yaitu pertimbangannya hanya pada waktu. Misalkan suatu investasi yang dianalisis menggunakan kriteria payback period akan balik modal dalam waktu 5 tahun. Sedangkan investor mengharapkan payback period selama 6 tahun sehingga proyek investasi tersebut akan diterima. Sebaliknya, kalau melebihi dari batas waktu yang ditentukan oleh investor, maka proyek investasi tersebut akan ditolak. Dari kriteria investasi menggunakan metode payback period memiliki kelemahan yaitu tidak mempertimbangkan konsep nilai waktu dan uang. Kemudian, hal itu akan disempurnakan dengan metode kriteria investasi yang lain yaitu berupa diskon payback period, di mana ini merupakan penyempurnaan dari payback period yang mempertimbangkan nilai waktu dan uang. Nah, kemudian karakteristik dari investasi dalam aset real produktif yang seperti yang saya sebutkan tadi, misalkan berupa membeli mesin baru untuk produktivitas perusahaan, kemudian membeli tanah untuk dibangun suatu bisnis kos-kosan, atau juga membuat varian baru dari suatu produk sehingga nanti akan memperoleh penghasilan dalam setiap periode. Nah, tentunya dari aset real produktif itu juga memiliki karakteristik di mana semua pilihan investasi itu memerlukan dana yang cukup besar itu pada awal investasi atau pada saat membangun suatu bisnis atau investasi. Kemudian yang kedua, keputusan investasi dari aset real produktif itu berdampak jangka panjang karena melibatkan banyak dana yang tadi akan dikenakan pada awal periode. Kemudian kalau nanti kita akan memiliki kesalahan dalam mengambil keputusan dalam suatu aset real produktif, maka nanti akan sulit dibatalkan dan memerlukan waktu untuk memperbaiki kesalahan dalam mengambil keputusan. Kemudian kita akan melanjutkan kriteria investasi yang lain, yaitu yang pertama adalah profitability index, di mana profitability index ini agak berbeda dengan metode kriteria investasi sebelumnya berupa payback period dan diskon payback period yang acuannya adalah berdasarkan waktu. Sedangkan kalau kriteria investasi menggunakan metode profitability index yaitu berupa acuannya terhadap rasio manfaat terhadap biaya. Contohnya di sini adalah suatu investasi akan membutuhkan suatu dana investasi awal sebesar 500 juta dengan nilai present value-nya dari arus kas atau cash flow-nya sebesar 600 juta. Maka kita punya profitability index-nya diperoleh dari 600 juta dibagi dengan 500 juta atau sebesar 1,2. Di mana untuk persamaan umumnya dari profitability index ini adalah PI adalah profitability index yang diperoleh dari nilai sekarangnya atau present value dibagi dengan modal atau investasi awal pada awal periode, di mana nilai present value itu diperoleh dari penjumlahan dari setiap cash flow-nya dari periode pertama sampai periode ke N, kemudian dibagi dengan tingkat diskontonya. Lalu dalam kriteria investasi profitability index
Suatu proyek investasi akan diterima jika nanti profitability indeksnya itu lebih dari 1. Kalau nanti nilai profitability indeksnya kurang dari 1, maka proyek tersebut akan ditolak. Kemudian dalam poin berikutnya itu dijelaskan tentang keunggulan dari profitability index dibandingkan dengan net present value yang akan kita bahas pada slide berikutnya. Contoh, sebuah proyek investasi itu untuk membuka kafe baru membutuhkan investasi awal sebesar 400 juta dan mampu menghasilkan arus kas bersih atau cash flow sebesar 50 juta untuk setiap tahun selama 3 tahun. Jika investor mengharapkan return sebesar dalam bentuk bunga efektif yaitu sebesar 12% per tahun, tentukan apakah proyek ini diterima dengan menggunakan kriteria profitability index. Di mana dalam hal ini kita punya informasi bahwa K atau return yang diharapkan oleh investor adalah sebesar 12% per tahun, atau jika kita ubah dalam satuan bulan maka kita punya K sebesar 1%. Lalu kita punya informasi cash flow untuk setiap periode itu besarnya sama, yaitu sebesar 50 juta untuk setiap tahun, dan investasi awalnya yang dikeluarkan adalah sebesar 400 juta. Dengan cash flow-nya itu akan berjalan selama 3 tahun. Kemudian pertanyaannya yaitu, apakah proyek investasi ini akan diterima jika menggunakan kriteria investasi profitability index? Penyelesaian dari informasi yang kita punya di sini, maka kita akan menghitung berapa besar profitability index-nya yang diperoleh dari nilai present value-nya yang dibagi dengan I0 atau investasi awalnya, di mana nilai dari present value-nya itu diperoleh dari jumlah dari setiap cash flow-nya untuk setiap periode atau dalam tahunan itu dibagi dengan tingkat diskontonya berupa 1 plus K pangkat N, dengan K tadi sebesar untuk per tahunnya sebesar 12% dan N-nya selama 3 tahun. Maka kita punya hasil sebagai berikut, di mana untuk PI-nya adalah sebesar 0,3. Dalam hal ini kalau nanti nilai profitability index-nya kurang dari 1, maka proyek tersebut akan ditolak. Sedangkan kalau nilai profitability index-nya lebih dari 1, maka nanti proyek tersebut akan diterima. Sehingga kesimpulannya, karena nilai profitability index dari kasus ini sebesar 0,3, maka proyek investasi ini akan ditolak. Kemudian pertanyaannya, karena dalam proyek investasi ini hanya berjalan dalam waktu 3 tahun, maka dengan cash flow sebesar 50 juta per periode, berapa lama kira-kira proyek investasi ini akan menguntungkan jika menggunakan kriteria investasi dari profitability index? Setelah beberapa kali percobaan, ternyata model proyek investasi ini akan menguntungkan setelah berjalan selama lebih dari 21 tahun. Kemudian nanti untuk menghitung nilai present value-nya, tentunya kita bisa menggunakan prinsipnya anuitas, yaitu nilai present value itu bisa diperoleh dari 1 min 1 plus I atau 1 plus K dipangkatkan dengan min N dibagi dengan K, kemudian dikalikan dengan A atau besar dari cash flow-nya sebesar 50 juta. Kalau nanti present value-nya dibagi dengan I0 sebesar 400 juta dengan hasil yang lebih dari 1, maka proyek investasi tersebut akan diterima. Kita lanjutkan ke kriteria investasi berikutnya tentang net present value, di mana net present value ini diperoleh dari selisih antara jumlah arus kas atau jumlah cash flow yang dihasilkan dari suatu proyek investasi dengan modal atau investasi awalnya. Di mana nanti kalau suatu proyek investasi itu nilai net present value-nya positif, maka nilai dari proyek investasi itu akan semakin berkembang. Sebaliknya kalau nilai net present value-nya itu negatif, maka nilai dari proyek investasi itu cenderung akan menurun. Di mana dalam pertimbangan menggunakan metode kriteria investasi net present value, suatu proyek investasi akan diterima jika nanti nilai net present value-nya itu lebih dari 0. Sebaliknya kalau nilai dari net present value dari proyek investasi kurang dari 0, maka proyek investasi tersebut akan ditolak. Kemudian untuk model dari net present value itu diperoleh dari sekarangnya atau nilai present value dari seluruh arus kas dari proyek investasi itu dikurangi dengan I0 atau modalnya atau bisa disebut sebagai investasi awalnya. Di mana untuk nilai sekarang atau present value dari arus kas dari proyek investasi itu diperoleh dari
cash flow pada periode pertama dibagi dengan 1 plus K, kemudian dijumlahkan dengan cash flow pada periode kedua dibagi dengan 1 plus K pangkat 2 sampai dengan cash flow pada periode ke N dibagi dengan 1 plus K dipangkatkan dengan N baru dikurangi dengan investasi awalnya. Mana bentuk dari persamaan net present value ini nanti bisa kita ubah ke bentuk umumnya, yaitu net present value itu diperoleh dari sigma dari I itu dimulai dari 1 sampai dengan N dari cash flow dari setiap periodenya dengan indeks I itu dibagi dengan 1 plus K dipangkatkan dengan I baru dikurangi dengan I0. Seorang manajer keuangan itu berencana membeli mesin baru untuk menambah kapasitas produksi dari produk. Kemudian mesin baru itu berharga 1 miliar dan memberikan tambahan arus kas sebesar 300 juta di tahun pertama, kemudian 400 juta di tahun kedua, dan 500 juta di tahun ketiga hingga tahun kelima. Jika kita menggunakan tingkat diskonto atau K ya, sebesar 14% per tahun, tentukan keputusan yang harus diambil dari manajer itu, di mana kita peroleh informasi dari kasus ini, yaitu modal yang dikeluarkan dalam proyek investasi ini adalah membutuhkan dana sebesar 1 miliar dengan tingkat diskonto atau return yang diharapkan oleh investor sebesar 14% per tahun. Cash flow pada tahun pertama yang diperoleh dari proyek investasi itu sebesar 300 juta, kemudian 400 juta pada tahun kedua, dan 500 juta pada tahun ketiga, 4, dan 5. Pertanyaannya, bagaimana keputusan yang harus diambil oleh pihak manajer itu jika menggunakan kriteria investasi net present value? Nah, kemudian kita masukkan beberapa informasi di atas tadi dengan model net present value yang diperoleh dari penjumlahan dari total cash flow dari periode pertama dan sampai dengan periode kelima dibagi dengan tingkat diskontonya. Kemudian dikurangi dengan I0 atau modal, bisa juga berupa investasi awalnya sebesar 1 miliar. Maka kita peroleh net present value-nya adalah 464.155.135. Jika nanti nilai net present value-nya lebih dari 0, maka proyek tersebut akan diterima. Kita kembali lagi dalam slide sebelumnya tentang profitability index, di mana profitability index ini sebagai metode kriteria investasi yang relatif terhadap investasi awalnya. Relatif di sini bisa diukur melalui lebih banyak sudut pandang dan banyak pertimbangan dalam hal investasi. Sementara untuk net present value, hal itu hanya berdasarkan pada selisih antara cash flow yang dihasilkan oleh proyek investasi terhadap investasi awal atau modal awalnya. Sehingga terkadang kita bisa melihat dalam contoh di bawah ini, di mana kita bisa melihat bahwa dua model proyek investasi yang berbeda itu memiliki net present value yang berbeda dengan modal yang dikeluarkan yang berbeda. Tetapi dalam hal ini bisa kita condong dalam salah satunya karena memiliki daya tarik dari proyek investasi tersebut dipandang dari kriteria investasi yang lain. Misalkan suatu proyek investasi itu memiliki net present value sebesar 5 miliar yang bisa dihasilkan dari modal atau investasi yang dikeluarkan dengan modal sebesar 100 miliar. Itu cenderung kalah menarik daripada suatu proyek investasi yang lain yang menggunakan modal atau investasi awal sebesar 2 miliar dengan net present value-nya sebesar 500 juta. Dalam hal ini, net present value pada proyek pertama itu dapat diperoleh dari 1/20 dari modal investasi awalnya. Sedangkan pada proyek kedua itu net present value-nya itu bisa diperoleh dari 1/4 dari modal investasi awalnya. Sehingga pada proyek kedua itu lebih menarik karena kemungkinan dapat menghasilkan keuntungan yang lebih dalam jangka panjang dengan modal investasi yang kecil dari proyek investasi yang pertama. Oleh karena itu, kita juga akan membahas tentang internal rate of return yang merupakan kriteria investasi yang relatif dan tidak hanya berdasarkan pada selisih sejumlah uang tertentu terhadap modal awalnya. Internal rate of return atau IRR besarnya itu bisa jadi representasi dari return atau berbagai pertimbangan yang didasarkan misalkan pada bunga modal awal, bunga hutang, pajak, dan lain sebagainya. Sehingga diharapkan nanti seorang investor akan membuat suatu formula yang representatif tentang berapa besar return yang akan diperoleh dari setiap proyek investasinya.
Dalam kriteria investasi internal rate of return atau IRR, itu mengacu pada return yang diharapkan investor sebagai K dan persentase IRR atau return yang diperoleh dari proyek investasinya. Jika nanti return yang diperoleh dari proyek investasi itu lebih besar daripada return yang diharapkan oleh investor, maka nanti proyek investasi tersebut akan diterima. Sebaliknya, kalau nanti return yang diperoleh dari proyek investasi itu kurang dari return yang diharapkan oleh investor, maka nanti proyek investasi tersebut akan ditolak. Contoh, sebuah proyek itu memerlukan investasi awal atau modal awal sebesar 1 miliar dan mampu menghasilkan kas bersih selama 5 tahun, yaitu 300 juta pada tahun pertama, 400 juta pada tahun kedua, dan 500 juta pada tahun ketiga, 4, dan tahun kelima. Pertanyaannya yaitu, apakah sebaiknya proyek ini diterima atau ditolak jika return yang diinginkan oleh investor itu sebesar 15%? Nah, dalam hal ini nanti kita punya informasi bahwa I0 atau investasi awal itu yang dikeluarkan oleh suatu proyek itu adalah sebesar 1 miliar dengan aliran kasnya atau cash flow pada tahun pertama sebesar 300 juta, kemudian cash flow pada tahun kedua itu sebesar 400 juta, dan cash flow pada tahun ketiga, tahun keempat, dan tahun kelima itu sebesar 500 juta dengan K atau return yang diharapkan oleh investor itu sebesar 15%. Nah, kemudian dalam hal ini nanti yang kita cari yaitu kita akan mencari berapa return dari proyek investasi tersebut atau IRR. Jika nanti return yang diperoleh dari investasi itu melebihi dari return yang diharapkan oleh investor, maka proyek tersebut akan diterima. Sebaliknya, kalau nanti return yang diperoleh dari proyek investasi itu atau IRR itu kurang dari return yang diharapkan oleh investor, maka nanti proyek tersebut akan ditolak. Penyelesaian untuk mencari IRR itu konsepnya mirip sekali dengan model dari net present value, di mana dia itu diperoleh dari jumlah dari setiap cash flow-nya untuk setiap periodenya dibagi dengan masing-masing dari tingkat diskontonya yang dikurangi dengan modal awalnya atau I0. Dalam hal ini kita tidak mencari berapa selisih antara cash flow yang diperoleh dari proyek investasi dengan investasi awalnya, tetapi dalam hal ini kita akan mencari berapa IRR-nya dengan model sebagai berikut. Yaitu yang pertama, kita akan menghitung nilai sekarang dari cash flow pada tahun pertama, yaitu 300 juta dibagi dengan 1 plus IRR-nya dipangkatkan dengan pangkat 1, kemudian dijumlahkan dengan cash flow pada tahun kedua sebesar 400 juta dibagi dengan 1 plus IRR dipangkatkan dengan pangkat 2, kemudian dijumlahkan dengan cash flow pada tahun ketiga dibagi dengan 1 plus IRR pada pangkatnya itu pangkat 3 dari cash flow pada tahun ketiga, yaitu sebesar 500 juta sampai dengan pada cash flow pada tahun kelima sebesar 500 juta dibagi dengan 1 plus IRR pangkat 5 baru dikurangi dengan 1 miliar. Untuk mencari IRR ini maka nanti kita bisa menggunakan metode coba-coba atau trial dan error, sehingga nanti kita peroleh IRR yang sesuai, sehingga nanti membuat suatu model ini dari nilai sekarang dari cash flow pada tahun pertama yang dijumlahkan sampai dengan nilai sekarang dari cash flow pada tahun kelima dikurangi dengan I0, nanti hasilnya adalah sama dengan 0. Nanti kita akan mencari berapa besar IRR yang menghasilkan suatu perhitungan ini menjadi sama dengan 0. Nah, dalam sesi ini kita akan mencoba mencari besar IRR dari informasi yang kita punya dari contoh soal tadi, yaitu pada tahun pertama itu memiliki arus kas sebesar 300 juta, kemudian tahun kedua sebesar 400 juta, kemudian tahun ketiga 500 juta, tahun keempat dan kelima yaitu juga sama, yaitu sebesar 500 juta. Kita tuliskan dulu satu persatu untuk informasi yang kita punya, yaitu CF1 sebesar 300 juta, kemudian cash flow pada tahun kedua sebesar 400 juta, kemudian cash flow pada tahun ketiga 500 juta, cash flow pada tahun keempat dan 5 nanti juga sama, yaitu sebesar 500 juta.
dari informasi awal, yaitu investasi yang dikeluarkan yaitu sebesar 1 miliar. Dengan K tadi yang diharapkan oleh investor adalah sebesar 15%. Kemudian nanti kita akan menghitung berapa kira-kira besar IRR atau persentase IRR dengan menggunakan metode coba-coba. Nah, di sini nanti akan saya tuliskan IRR, nanti inputnya berada di sel C17, kemudian model dari persamaan ini nanti akan saya tuliskan sebagai berikut, yaitu 300 juta dibagi dengan 1 plus IRR-nya ya, pangkat 1, kemudian dijumlahkan dengan cash flow pada tahun kedua sebesar 400 juta dibagi dengan 1 plus IRR pada sel C17 dipangkatkan dengan pangkat 2, kemudian dijumlahkan lagi dengan cash flow pada tahun ketiga sebesar 500 juta dibagi dengan 1 plus IRR-nya dipangkatkan dengan pangkat 3, lalu dijumlahkan lagi dengan cash flow pada tahun ke-4 dibagi dengan 1 plus IRR-nya dipangkatkan dengan pangkat 4, dijumlahkan lagi dengan 500 juta pada tahun ke-5 dibagi dengan 1 plus IRR-nya pada C17 dipangkatkan dengan pangkat 5, baru dikurangi dengan investasi awal sebesar 1 miliar. Kemudian nanti kita akan mencoba-coba kira-kira nanti berapa persentase IRR dalam sel C17 supaya nanti nilai pada model yang telah kita buat tadi pada sel C19 itu menghasilkan nilai sebesar 0. Nah, di sini kita coba dulu tadi dari informasi di soal itu berada di kisaran 0,3023 atau 30,23%. Nah, tetapi di dalam hal ini nilainya masih belum mendekati 0. Maka kita bisa coba-coba supaya nanti nilainya mendekati nilai 0 dari nilai yang kita masukkan yang pertama yaitu 30,22 misalkan. Nilainya membesar. Misalkan kita masukkan lagi dengan 5. Nilainya mengecil, maka bisa kita lanjutkan kalau mengecil supaya nanti mendekati 0. Misalkan lagi 4, ternyata membesar, maka kita perkecil lagi, berbesar lagi ya, ber5, kemudian ditambahkan dengan 3 misalkan. Mendekati, kita perkecil lagi misalkan, atau perbesar dengan 7 misalkan. Terlalu mengecil ya, terlalu mengecil. Misalkan kita tambahkan lagi dengan 4, juga mengecil, tambahkan lagi dengan 4, semakin mengecil, tambah lagi dengan 3, juga mengecil, misalkan 7 saja tadi hasilnya min 264. Misalkan kita coba untuk 6, hasilnya mendekati, coba lagi dengan 1, ternyata membesar, maka kita perkecil lagi menjadi 3, membesar ya, 5, mengecil, kemudian 7, membesar, misalkan lagi 5, mengecil, 4, agak membesar ya. Jadi tadi 5 benar, 5, kemudian ditambahkan dengan misalkan 1, mengecil, 4,
lebih kecil lagi, misalkan 7, lebih kecil lagi, 8, lebih kecil lagi, misalkan 6, lebih mengecil lagi, atau 7, lebih kecil, 8, terlalu kecil ya, jadi tetap 7 supaya nanti mendekati 0, kemudian 4. Nah ini mengecil sekali, 0,89. Kita coba lagi, 4, lebih mengecil lagi, kemudian kita coba lagi 3. Ini juga terlalu mengecil ya, 2 misalkan, 2, dikecilkan lagi misalkan 1, agak membesar sedikit, jadi sesuai tadi 3 ya, 3, kemudian dijumlahkan misalkan diperbesar lagi, lalu misalkan ini 29, lebih kecil ya, 28, lebih mengecil lagi, 27, mendekati 0 ya. Ini saya rasa sudah mendekati 0, yaitu IRR yang sesuai dari kasus ini yaitu 0,30225357 ya, atau dalam persentase nanti bisa kita punya 30,225357%. Karena nanti IRR-nya itu melebihi dari return yang diharapkan dari investor, maka nanti proyek tersebut akan diterima. Demikian beberapa hal yang bisa saya sampaikan. Insya Allah kita akan lanjutkan lagi di video selanjutnya. Terima kasih atas perhatiannya, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.